Halo guys, welcome back to Vengeance Channel. Jadi hari ini aku pengen bahas sebuah topik yang akhir-akhir ini pernah dibahas sama Malaka Project, yaitu tentang gacha dalam game. Kenapa itu bisa bikin kecanduan dan bikin bangkrut. Nah, tapi sebelumnya kalau gacha ini kan pernah dibahas juga tentang masalah judinya ya. Maksudnya ya gacha adalah judi yang tidak apa ya, maksudnya tidak pakai lawan ngono lah. Dadi lawanmu ya developer kuwi ya ngono. Lawanmu ya pihak game kuwi. Nah, tapi intinya yang kita ketahui bersama, mesti pernah lah disampaikan sama Ferry Irmandi bahwa judi itu memang menyinggung Seven Deadly Sins manusia, memang menyinggung 7 dosa besar manusia. Tapi nengkene, tapi di sini cuman pengen fokus di pride way, karena menurutku pride itu adalah akar dari segalanya. Nah, sebelum kita lanjutin kono, mungkin kalian yang belum like sama subscribe boleh lah like sama subscribe saya. Nah, ya mungkin ya pas dari kita masih kecil ya, apa ya, karakter building kita ini terlalu eh, di drive, apa ya, dikemudikan oleh sebuah narasi, cerita-cerita, entah cerita rakyat atau cerita fiksi yang terlalu baik dan jahat loh. Kalau terlalu apa ya, Superman Lex Luthor banget lah, si iki jahat si iki baik loh. Jadi eh, sisi untuk memahami kenapa si orang ini bisa jahat dan kenapa si baik ini pun masih memiliki kekurangan ini kurang sampai ke sana loh. Dan itu terjadi pas apa ya, sing bener-bener aku ngerasa, yaitu pas misal aku memahami cerita Mahabharata ya. Jadi ketika disampaikan oleh guru-guru, masih Duryodhana dia sejahat itu, Sangkuni dia jahat, licik dan segala macam, dan si Yudhistira dia sebaik itu dan sesempurna itu. Padahal no bro, padahal masih Yudhistira itu complicated lah, masih dia pun memiliki celah, memiliki flaw lah. Nah, misalnya ya, misal awal perang Baratayuda kan karena si Pandawa kalah main dadu, dan kalau Pandawa main dadu ini pun akar masalah dari Yudhistira bermain judi. Lah ngopo kok Yudhistira si raja yang baik, jujur, bahkan saking jujur dan tidak pernah berbohong, kereta kencana naik sampai melayang-layang di tanah dan tidak akan pernah menapak di tanah, sampai dia pada akhirnya pernah berbohong pas perang Baratayuda. Nah, eh celahnya adalah si Yudhistira ini memang dia suka bermain dadu, dan ketika apa ya sini, ketika pendidikan militer, apa ya istilah, pendidikan kesatria itu berakhir, setiap kesatria membuat sumpahan loh. Kalau misalnya Arjuna dia bersumpah untuk membunuh siapapun yang akan meminta busure. Nah, sedangkan Yudhistira dia bersumpah bahwa tidak akan menolak permainan dadu oleh siapapun. Nah, makanya hal itu diketahui oleh Kurawa, dan Kurawa memanfaatkan hal itu untuk membalas apa ya, perbuatan di mana ketika Kurawa itu diundang ke Indraprasta, senjatanya dilucuti, dan di saat itu Kurawa ngerasa dilecehkan, makanya dia pengen membalas melecehkan Yudhistira. Nah, tapi nggak sampai di sana toh, maksudnya eh, kesalahan dari Yudhistira dalam tidak menolak bermain judi ki orang nggak cuma masalah sumpah-sumpahan itu toh. Karena ketika judi itu apa ya, permainan dadu itu sudah dimulai, sebenarnya Bhisma kan harus memberikan apa ya, peraturan dari Bhisma sendiri bahwa yang boleh dipertaruhkan itu cuma objek dan harta lah, dan apa yang dia punyai loh. Sedangkan dari awal pun sudah nggak fair, karena Yudhistira itu adalah raja dari Indraprasta, sedangkan Duryodhana pada saat itu nggak punya kekuasaan atas apapun loh, makanya nggak fair loh. Nah ya udah, makanya di situ Duryodhana mengajukan apa ya, ya udah yang dipertaruhkan bukan cuman apa ya, bukan cuman harta dan kekuasaan, tapi juga apa ya, dari harga diri loh, dan apa yang memiliki, apa yang dari kuasanya tersebut. Karena pada dasarnya oke, mungkin Yudhistira punya kuasa atas kerajaan, tapi Duryodhana punya kuasa atas adik-adik dan segala macam lah. Nah karena itu yang dipertaruhkan gak cuman harta tok, dan Yudhistira yo aja, karena dia berpikiran bahwa lah kekayaanku ya lo akeh, hak-hakku atas sesuatu hal lebih banyak, why not, aku punya spare buat kalah 10 kali, Duryodhana kalah 5 kali, dia udah habis, permain udah selesai. Oh ya, dan terakhir ya, peraturannya yang terakhir adalah eh, permainan akan berakhir ketika memang udah nggak ada lagi yang bisa dipertaruhkan. Nah makanya itu Yudhistira sangat pede banget untuk lanjut loh. Nah, dan menurutku ego Yudhistira mulai tersenggol ketika semua hartanya wis kalah toh, hingga akhirnya si Yudhistira mempertaruhkan Nakula, anaknya Mbok Tirine, anak ibu Tirine. Nah, di situ si Sengkuni kan memprovokasi bahwa kamu kamu ini orang yang bijak, jujur, dan apa ya, kamu tuh raja loh.
jika memang apa ya, kamu mampu akan hal itu, pasti keberuntungan pun bakal mengikuti. Intinya keberuntungan itu nggak out of nowhere. Keberuntungan itu apa ya istilahnya, ketika kamu memang mampu ya pasti akan ada keberuntungan di situ loh. Makanya itu Yudhistira terpantik buat ya udah terus lanjut tuh loh. Padahal pada saat itu ada opsi di mana ya udah Yudhistira berontak, nyuruh Bima sama Arjuna buat ngosak asik Hastinapura pun bisa loh. Aman wae sih. Nah, cuman pada saat itu Yudhistira fokus pada egonya dewi, egonya sendiri gitu loh. Dan juga apa ya? Dia dia menampilkan fakta bahwa apa ya, kau nggak nyadar bahwa dadunya ini pun sebenarnya sudah diakal-akali sama Sengkuni biar dadunya ini tuh ikut sama kemauan Sengkuni. Dia telat menyadari pun apa ya istilahnya, ya udah telat gitu loh. Dia masih berpikiran bahwa misalkan dia memang baik maka dewa akan menolongnya gitu loh. Maka dewa akan menolongnya dengan entah keberuntungan macam apa gitu loh. Tapi kan ternyata dewa atau Tuhan tidak bekerja dengan cara seperti itu. Dan hal kayak gini maksudnya baru tapi pikir-pikir baru relate ke aku ketika misal ya, kan ini topiknya gacha ya, balik lagi ke gacha ya. Misal aku mau gacha main CS nih, aku gacha main CS, aku punya teman-temanku buat takjak main CS. Teman-temanku ya nek sing ada yang jago, ada yang cupu. Nah, yang cupu ini yang menurutku apa ya? Egoku mengatakan bahwa dia berada di bawahku loh. Jadi se secupu-cupu apa ya? Harusnya aku memiliki luck yang akan mengikuti skill loh. Jadi misal dia main cacat, pekok, bodoh, ra iso nge-aim, zero game sense, beban, nek main guru kill sak digit, kill cuma sak digit, sedangkan misal main mabar sama aku killku 25, kill dia gur 5, dia cuma uang menang tai kucing, tapi dia buka case CS baru 5 kali atau sampai 10 kali percobaan dia sudah dapat knife, sedangkan aku sudah membuka 40 case atau sekian dan aku tidak mendapat knife. Maksudku why? Dan satu lagi, maksudnya in real life aku ngerasa bahwa sebenarnya ibadahku nggak luwih elek Bang Ede. Maksudnya ngopo kok aku ra entuk knife, aku ra entuk keberuntungan itu. Ngopo? Nek misal Gusti kuwi adil, ngopo kok aku ra entuk blas. Oke, mungkin Malaka Persik pernah menjelaskan bahwa gacha dalam game ada fixed rate, ada PT dan segala macam. Misalkan kan PT misalkan aku akan mendapat item terbaik tersebut dalam pembukaan case yang ke-70 misalnya. Tapi kan gatel, aku ora peduli anjing. Misal enak PT pun ya, si temanku ini dia berhasil membuka case dan mendapatkan item yang kuharapkan tadi pada percobaan kelima. Ngopo kok aku ra iso ngono, brengsek? Ngopo? Why? Salahku apa? Maksudnya salahku nih developer apa? Ngopo kok DS yang dipilih untuk menang? Why is he the chosen one? Even he is fucking noob. If jika saja game ini ketika dalam pembukaan gacha ini punya rank, koncoku sing goblok kuwi mau, ranknya mesti ning dhuwurku. Ranknya pasti di atasku dan it's fucking shit. Maksudnya not even try, maksudnya DR bahkan ra perlu nyoba apa piye pun DR ranknya lebih tinggi dari aku dan kuwi apa ya, enggak ada libatnya. Itu sangat-sangat piece of shit. Nah, terus hal yang paling membuatku concern adalah apa ya? Sepertinya kayak skema judi ataupun gacha ini kayak aku ngerasa kayak wis Stockholm syndrome. Ngerti Stockholm syndrome ra? Jadi Stockholm syndrome itu ketika kayak misalnya anak seorang pria pedofil jahat dia ini memenjara anak kecil dan memperkosanya dan segala macam sampai dua anak, sampai akhirnya apa jenenge ditangkap lah akhirnya. Dan si anak kecil yang dilecehkan tersebut sudah bebas, tapi ternyata yang dicari oleh korban adalah justru pelakunya, karena dia sudah terlalu nyaman dengan apa ya, masih terlalu nyaman. Aku nggak ngerti istilah apa, tapi intinya kayak karena udah nggak punya pilihan lagi, jadi ya udah terlalu nyamannya sama si pelaku tersebut loh. Jadi nggak mau keluar dari permasalahan dan apa ya istilahnya, ya nggak mau keluar dari permasalahan tersebut karena udah nggak tahu jalan lain loh. Kayak wae aku sing kecanduan gacha loh anjing. Aku nggak ngerti caranya aku iso kabur dari apa ya, dari percobaanku membuka 40 case yang aku telah menghambur-hamburkan uang. Katakan aku menghambur-hamburkan uang 3 juta yang menurutku ya itu nggak kecil. Ya mungkin bagimu receh, cuman maksudku 3 juta nek gun game ora receh brengsek loh. Dan aku gak balik-balik modal loh. Dan saya neng pikiranku adalah ngerti meme sing orang nambang diamond, orang nambang berlian
ketika dhewe sampe tekan tapi dhewe malah balik karena dhewe wis menyerah. Nah, kuwi sing enek ning nggon otak orang gajah kaya aku kok ngono kuwi. Segoblok kuwi ngerti. Dadi misal aku wis buka 40 case, terus rong entuk-entuk knife, aku berpikir bahwa oh mungkin pada percobaan 41 aku akan mendapat knife. Ora anjing. Aku pada percobaan ke-10 aku berpikir bahwa percobaan ke-11 aku akan mendapat knife. And I will stop after I getting knife and I'm not getting single knife until right now. Bye. Aku ngerti apa. Mungkin apa ya? Maksudnya kalau rasanya kok si developer CS kok si Gaben iki sebenarnya sudah memperkosa aku sebanyak 40 kali, tapi aku tetap merasa perkosalah aku hingga ke 41 kali. Ketika aku merasa orgasme maka aku akan selesai denganmu. Tapi raiso, no shit, there is no exit. Aku ngerti. Maksudnya petuah-petuah koyo apa ya, judi kuwi kesalahan berpikir blablabla. Kayak damn, aku wis metu 3 yuta, masa ya wis metu tok anjing. Masa tak kene Gaben tok anjing. Aku tetep pengen balikin lah duitku anjing. Apa ya? I want my money back. Nah, ora kok pengen tak antem wae Gaben lho anjing. Ora sih. Paham ora Masku? Jadi koyo apa ya? Kudune sing diajarkan adalah bagaimana cara ikhlas, meskipun ikhlas sih is bullshit. Aku ora ngerti. Apakah ikhlas kowe ora ngerti aku. Enak kepaksa sih. Enak kepaksa, enak terpaksa, ya intinya begitulah. Nah, cuman Masku, intinya pesanku adalah apa ya, ketika Anda mengetahui ada pergajaan atau perjudian nih, jangan coba-coba untuk mendekati jurang tersebut. No. Masalahnya adalah aku berusaha untuk mendekati jurang tersebut dan cuman memandangi jurang tersebut. I'm just looking into the abyss. But when the abyss look back into me, ketika jurang tersebut delok balik nih aku tergoda gue nyemplung. Wah. Nah, oke, mungkin aku iso memanjat balik keluar dari jurang, tapi aku wis bonyok. Cuk, aku wis entek 3 yuta, cuk, jancuk. Nah, kuwi intine aja pekok main judi aku. Nah, kuwi. Dan aku apa ya, Masku? Dan judi pun ya koyo inevitable, tidak terhindar. Maksudnya sebijak dan sejujur Yudhistira wae terjebak dalam judi. Jadi aku kayak ya wis, aku enggak seburuk itu lah. Maksudnya Yudhistira wae kejebak judi pemenang aku. Nah, jadi intinya aja judi aja. Nah, Scope Vengeance cukup itu aja. Thank you guys. Mungkin ada saran buat konten kedepannya atau bahas Mahabharata apa ya, maksudnya karakter-karakter lain ya boleh untuk sebuah permasalahan yang ada di hidup Dewi, dan it's fine. Aku senang cerita Mahabharata, apa cerita superhero ya lah boleh. Nah, mungkin gue thank you. Bye.